kita coba lanjutkan lagi materi kita tentang, layouting di dalam CSS ya. Kita coba untuk mempelajari, layouting untuk website kita nanti saat kita sudah, masuk ke dalam project ya. Jadi di video kali ini saya coba untuk membahas dimensi dan overflow, karena di video sebelumnya kita sudah mempelajari display, saya rasa sekarang waktu yang tepat untuk kita mempelajari dimensi dan overflow. Nah, di sini saya ada buat 2 buah file, di mana file yang pertama itu adalah index.html dan juga yang file kedua adalah dimensi dan overflow.css. Yang kemarin itu saya ganti ya jadi display.css karena supaya nanti tidak perlu membuat banyak file ataupun folder. Jadi saya buat filenya saja yang diberikan nama berbeda. Nah, di sini saya ada buat judul dengan, nama judulnya adalah dimensi dan overflow. Kita akan coba untuk membahas di bagian sini. Nah, di sini saya coba untuk membuat sebuah tag div dengan isi lorem 10. Jadi nanti akan muncul di sini sebuah tag div ya dengan lorem 10. Kita coba untuk masuk ke dalam CSS-nya, pastikan sudah dihubungkan ya, dihubungkan menggunakan tag link seperti ini dan dia sudah terhubung dengan file CSS kita. Nah, ini saya coba panggil selektornya seperti biasa ya. Strukturnya itu adalah selektor terus kurung kurawal property nggak tuh, sini value. Nah, habis itu kurung kurawal tutup. Pastiin seperti ini. Nah, kita coba untuk berikan warna dulu ya. Jadi saya panggil selektornya, terus saya mau kasih warna background. Jadi background color saya kasih kaki aja. Nah, nanti dia akan ada warna seperti itu. Kenapa dia full kayak gini? Karena ingat kemarin kita udah belajar tentang display, di mana div ini memiliki default value display-nya itu adalah block. Jadi dia akan mengikuti parent ya. Jadi kontennya itu maksudnya lebar dari konten itu akan mengikuti parent. Parent-nya itu adalah body itu yang ini kayak gitu. Oke, kita lanjut. Saya akan coba bahas yang pertama itu adalah dimensi. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah dimensi, baru nanti kita akan coba mempelajari tentang overflow ya. Oke, dimensi. Nah, untuk yang di dimensi ini saya ada penjelasannya sebentar. Saya coba ambil ini ya, dimensi. Nah, oke. Dimensi itu di dalam CSS merujuk pada ukuran dan bentuk elemen HTML. Dimensi dapat diukur menggunakan properti seperti width, height, margin, padding, dan sebagainya. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba fokus kepada width dan juga height. Apa sih width itu? Width itu adalah lebar ya. Ini lebar. Height itu adalah tinggi. Kalau untuk margin dan padding nanti kita akan fokusnya di box model ya. Ini tinggi ya, kayak gitu. Nah, jadi ingat untuk yang display yang bisa diubah-ubah itu hanya inline block dan juga block. Jadi pastikan kalian menggunakan tag yang memang dia bisa diubah ya ininya. Ya kalau misalnya kalian pakainya inline sudah pasti width dan height-nya tidak bisa digunakan. Jadi di sini ada penjelasannya juga ya. Oke. Properti ini digunakan untuk menentukan lebar dan tinggi suatu elemen. Jadi saya coba berikan ininya ya. Strukturnya itu adalah seperti ini ya. Ini struktur CSS. Oke, dia selektor, propertinya apa? Berarti di sini width gitu ya. Width value-nya itu berupa apa gitu ya? Ukuran di sini. Ukuran itu berarti dia bisa pixel, persen, bisa dan lain-lain lah ya, ada banyak. Titik koma dan juga tinggi. Prinsipnya sama, jadi ini saya copy saja. Saya taruh di sini. Nah, jadi nanti kalau kita ingin memanggil width dan height, pastikan propertinya itu adalah width dan height. Jadi let's say di sini saya panggil div, terus saya tinggal berikan saja propertinya. Terus saya misal mau bikin kotak. Ingat kotak itu sisi sama dengan sisi ya. Jadi
dia pastiin itu tinggi dan lebarnya itu sama, baru dia akan membentuk kotak seperti ini. Let's say di sini saya bikin 150 pixel, terus di sini juga 150 pixel. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah kotak seperti ini. Nah, sebenarnya barusan saya sudah melakukan sebuah overflow ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika si konten itu melebihi width atau dimensi dari si konten tersebut gitu ya. Ini kan dimensinya berarti dengan tinggi dan juga lebar yang sama ya, 150 pixel. Namun bagaimana jika teks di dalam kontennya itu ada lebih banyak gitu ya. Dia lebih banyak daripada si dimensinya gitu. Kita coba tambahin di sini. Terus saya refresh. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi dia akan keluar gitu ya. Dia akan kelebihan lah ya. Dia akan tidak memenuhi si dimensinya itu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pembenaran atau kita ingin fix gitu ya, ya paling gampang ya kita tinggal ubah dimensinya aja gitu kan, dimensi width dan juga tingginya gitu ya, atau lebar dan tingginya. Baru dia akan memenuhi lagi gitu kan. Atau let's say di sini saya coba auto, kira-kira mau ya. Nah, kalau enggak ya kayak gini gitu kan. Jadi dia akan memenuhi. Kalau misalnya nanti di sini saya coba tambahin lagi, mau ya? 20 press. Ya. Jadi ini adalah cara pertama ketika kita ingin melakukan sebuah ya ini kan bug lah ya. Bisa dibilang bug karena dia lebih apa namanya? lebih ya dia keluar gitu ya. Dia tidak sesuai dengan program yang harusnya kita buat. Nah, atau dengan cara yang satunya gitu ya. Ini kan tadi kita sudah fix menggunakan tingginya itu auto atau mungkin width-nya auto. Tapi kalau width-nya auto dan tingginya auto ya dia tinggal ngikutin gitu ya. Nggak usah pakai ini kalau memang pengen kayak gitu. Jadi kita coba untuk sekarang mempelajari tentang overflow. Ya, jadi untuk fix kejadian tadi atau mungkin di sini saya tambahin lagi ya 20. Nah, nanti belum ya. Lorem 10. Nah, nanti dia lorem 20. Nah, nanti dia akan ini ya, kelewatan gitu ya. Dia akan melewati batas. Nah, cara untuk fixnya selain tadi kita menggunakan tinggi auto, kita bisa berikan yang namanya sebuah properti overflow. Nah, jadi overflow itu overflow itu terjadi ketika ketika konten suatu elemen tidak cukup muat dalam dimensinya. Nah, ini yang dinamakan overflow gitu ya. Bug seperti ini ya, dia kelebihan gitu ya, keluar dari dimensinya, itu dinamakan overflow. Nah, namun kita bisa fix overflow-nya dengan menggunakan beberapa properti yang terdapat di dalam value yang terdapat di dalam properti overflow. Nah, di sini saya coba untuk ambil ya, ada beberapa properti yang akan kita coba pelajari di dalam overflow. Itu ada 4 ya. Oke, di sini saya taruh. Nah, oke. Nah, yang pertama itu ada yang namanya visible, yang kedua hidden, yang ketiga itu scroll, dan yang terakhir itu adalah auto. Jadi untuk overflow visible dengan property overflow dengan value visible, konten yang melebihi batas elemen akan terlihat di luar elemen. Nah, ini namanya visible nih berarti. Jadi dia kelihatan gitu ya. Kalau yang hidden, konten yang melebihi batas elemen akan tersembunyi. Jadi overflow-nya kita atur dia hidden. Jadi yang ini akan disembunyikan. Terus kalau yang scroll akan jadi nanti akan ada scroll bar ya di dalam konten jika si konten ini melebihi dimensi. Kalau yang auto sama seperti scroll, tetapi scroll bar akan muncul hanya jika diperlukan kayak gitu. Kita coba implementasinya berarti ya. Di sini saya coba untuk Di sini saya coba untuk memanggil div ya. Di sini adalah tag atau elemen HTML. Saya berikan overflow yaitu let's say di sini visible. Kalau visible dia tidak berubah ya. Karena ini default value-nya, default-nya itu adalah visible. Saya ganti jadi hidden. Jadi kalau nanti dia hidden,
Loh. Ini dia. Kalau dia hidden, walaupun dia kelewatan, nanti dia akan disembunyikan gitu ya. Padahal ini yang terakhir itu kan ilo, tapi di sini yang terakhir ipsum. Kayak gitu. Terus ada juga yang scroll. Jadi ketika memang dia si kontennya itu kelebihan, barulah nanti diberikan sebuah scroll di sini. Ya, scroll bar. Nah, terus sama pula dengan yang auto, namun kalau yang auto dia akan diberikan ketika memang butuh aja gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak butuh, let's say di sini itu dia pas gitu ya. Nah, dia nanti nggak muncul tuh scroll barnya. Gitu. Oke. Jadi itu dia yang dinamakan overflow. Right, jadi untuk video kali ini segitu dulu. Nanti kita coba lanjutkan lagi. Mungkin ada, mungkin nanti ada tambahan video tentang overflow dan juga dimensi, di mana saya akan coba tambahkan di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang di video ini. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.